Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Nurul Falah rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 terdapat satu perintah Allah dan terdapat satu larangan Allah yang sering kita dengar karena sering dibaca oleh para khatib di atas mimbar, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kamu semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Perintah Allah dalam Al-Imran 102 ini singkat, yakni ittaqullaha haqqa tuqatih, namun mengandung penjelasan yang amat sangat padat hingga pengamalannya sangatlah berat. Sebab implementasi atau praktek dari perintah Allah ittaqullaha haqqa tuqatih dalam tafsir Jalalain dijelaskan bi ayyuta Allah fala yuqsa wa yuskara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Praktek
Pengamalan dari ittaqullah haqqa tuqatih dalam tafsir Jalalain dengan cara biayyuta Allah, dengan cara senantiasa taat kepada Allah, fala yusa dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yuskara fala yukfar dan senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak pernah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, wa yudhkara fala yunsa dan senantiasa berzikir ingat kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah meskipun hanya sedetik saja. Ini praktek dari pengamalan firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Maka ketika perintah Allah dalam Al-Imran 102 ini turun dan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat dengan spontan, karena kejeniusan para sahabat langsung memahami bahwa perintah dalam Al-Imran 102 ini berat. Maka dengan spontan sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, wa may yaqwa ala hadza, siapakah wahai Rasul yang kuat melakukan perintah Allah ini? Siapakah wahai Rasul yang mampu, yang kuat melakukan perintah Allah dalam Al-Imran 102 ini Rasul? Yakni dengan cara senantiasa taat, tidak pernah bermaksiat, senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur, dan senantiasa berzikir ingat pada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah. Siapakah yang kuat melakukan perintah Allah ini wahai Rasul? Untuk merespon pertanyaan dari sahabatnya Rasulullah, Allah menurunkan ayat yang lain dalam Al-Quran, yakni dalam surat At-Taghabun ayat 16 untuk menusah perintah Allah dalam Al-Imran 102 biqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semua kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Sejak masa sahabatnya Rasulullah sampai kita saat ini, perintah Allah dalam At-Taghabun ini yang bisa kita amalkan, yakni kita bertakwa kepada Allah semampu kita, kita salat kepada Allah semampu kita, kita berpuasa semampu kita, bersedekah, haji, berzikir semampu kita. Sebab pertanyaan sahabat kepada Nabi Muhammad, Allah memudahkan perintahnya dengan menusah perintah yang bernama dengan perintah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu semua kepada Allah semampu kalian. Ini perintah Allah yang ada dalam Al-Imran 102. Lalu larangan Allah yang ada dalam Al-Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu semua mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu semua mati dalam keadaan Islam. Kenapa kok Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu semua mati kecuali mati dalam keadaan Islam? Kok Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun, jangan kamu semua mati kecuali mati dalam keadaan beriman? Kenapa Allah kok tidak mengatakan demikian? Padahal yang diperintahkan oleh Allah, yang diseru oleh Allah awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa kok Allah mengakhiri dengan mengatakan jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam? Kok bukan jangan mati dalam keadaan beriman? Sebab yang dinamakan iman itu abstrak, tidak terlihat oleh mata. Dan iman tempatnya di dalam hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman adalah hak prerogatif Allah, karena Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Sementara Islam itu zahir, kasat mata, bisa terlihat oleh kita semua. Seperti membaca 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, itu semua kasat mata yang bisa kita saksikan dengan kedua mata kita. Maka ketika ada orang yang senantiasa istiqomah sholat berjamaah di Masjid Nurul Falah,
istiqamah berzikir, istiqamah membaca Al-Quran, istiqamah berselawat kepada Nabi Muhammad, istiqamah menjalankan syariat-syariat Islam, istiqamah membela Islam saat dihina, istiqamah membela Allah, membela Rasulullah, membela Al-Quran saat dinista dan dihina, istiqamah berjihad di jalan Allah. Maka seandainya malaikat Israel pada saat itu datang, maka bisa dipastikan ia mati dalam keadaan Islam. Karena secara zahir kita saksikan ia mati di dalam menjalankan syariat Islam. Soal hatinya, imannya, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasianya. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya bisa menghukumi manusia secara zahir, sementara batinnya, rahasianya, hatinya, Allah yang maha mengetahuinya. Juga yang dinamakan orang Islam yang sebenarnya bukan kita yang saat ini berada di dalam masjid. Orang Islam yang sebenarnya, yang hakiki dalam pandangan Allah, dalam kitab Qaulul Tuyan yang selama 3 hari dikaji, diajarkan oleh Habib Umar bin Hafid di Masjid Istiqlal. Orang Islam yang sebenarnya adalah mamata alal Islam wa in taqaddama alaihi kufrun. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang mati dalam keadaan Islam. Wa in taqaddama alaihi kufrun, meskipun dulunya, sebelumnya ia kafir. Banyak contohnya. Umar bin Khattab dulunya, sebelumnya kafir, bahkan hampir-hampir membunuh Nabi Muhammad, tapi pada akhirnya masuk Islam sampai akhir hayatnya Islam, hingga makamnya bersanding dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah orang Islam yang sebenarnya. Saat ini juga ada, bahkan baru-baru ini ada seorang pendeta yang lama jadi pendeta, pada akhirnya masuk Islam dan akhir hayatnya sangat indah yang susah diikuti oleh orang-orang biasa, yakni Ustadz Yahya Waloni. Sebelumnya pendeta, tapi matinya mati dalam keadaan Islam, di atas mimbar saat sedang khutbah di hari Jumat dan di hari raya Idul Adha di dalam masjid. Ini luar biasa anugerah dari Allah. Sebelumnya kafir, tapi matinya mati Islam. Dialah orang Islam yang sebenarnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ruben Onsu yang Islam di tangan Ba'alawi, yakni Habib Yahya, Habib Usman bin Yahya. Ada Deddy Kobuzer yang sebelumnya kafir, tiba-tiba masuk Islam, mudah-mudahan sampai mati juga Islam, karena telah didoakan oleh Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu. Juga kenapa Allah kok melarang kita jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam? Sebab setan-setan musuh kita yang nyata nantinya akan datang kepada kita saat kita sakaratul maut, dengan menyerupai orang-orang yang kita cinta, dengan berwujud orang yang kita cinta. Ada yang berwujud guru kita, kiai kita, orang tua kita, anak istri kita. Untuk apa setan datang pada orang yang sakaratul maut? Untuk menggoda, mempedayanya agar mengikuti setan hingga ia mati dalam keadaan mati kafir. Na'udzubillah. Makanya Nabi merintahkan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin siapapun yang mau meninggal dengan bacaan la ilaha illallah, meskipun dia seorang kiai, seorang ulama, seorang yang hafal Al-Quran, ketika mau meninggal dunia harus ditalqin dengan bacaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena pada saat itu ada setan yang tidak terlihat oleh kita yang mengajak orang yang sakaratul maut untuk mati kafir, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka dia nantinya bisa memilih mau mengikuti tipu daya setan, ajakan setan, atau mengikuti orang yang mentalkin dengan la ilaha illallah. Kalau ia mengikuti setan, maka ia mati kafir, na'udzubillah. Namun jikalau ia mendapat hidayah taufik dari Allah, ia akan mengikuti orang yang mentalkin dengan mengatakan la ilaha illallah hingga ia meninggalnya dalam keadaan Islam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Juga
Kenapa Allah kok melarang kita agar jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam? Sebab di akhir zaman seperti sekarang ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya di akhir zaman akan banyak fitnah-fitnah akhir zaman yang bermunculan. Ketika fitnah akhir zaman itu bermunculan, yang fitnah akhir zaman itu kata Nabi Muhammad SAW, kakita'il lailil muzlim, laksana potongan di tengah malam yang gelap gulita, hingga orang tak tahu lagi arah, tak tahu lagi siapa, tak tahu lagi kemana harus melangkah, saking gelapnya. Itu fitnah di akhir zaman oleh Nabi diibaratkan bagaikan potongan di tengah malam. Orang tak tahu lagi kemana harus melangkah, kemana harus mengikuti, tak bisa lagi membedakan siapa yang asli dan siapa yang palsu, tak tahu bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hingga ketika fitnah akhir zaman itu bermunculan, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika fitnah akhir zaman bermunculan, kata Nabi Muhammad, pagi-paginya masih Islam, pagi-paginya masih beriman, wa yumsi kafiran, tiba-tiba sorenya sudah berubah menjadi kafir. Ada yang wa yumsi mukminan, sorenya masih mukmin, sorenya masih beriman, sorenya masih Islam. Wa yusbihu kafiran, tiba-tiba paginya sudah berubah menjadi kafir. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, hingga dengan sekejap bisa melenyapkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa bisa menjaga iman dan Islam kita, senantiasa bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan senantiasa bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah, hingga kita husnul khatimah ketika kembali menghadap Allah yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghaban liman jahada bihi wa kadhar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man tasrat aynun bi nazar wa adhunun bi khabar. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل الستة المتممين العشرة الكرام وأمثال أصحاب نبيك أجمعين وللتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وقوم الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ودمر إسرائيل وأمريكا وأعوانهم جميعا، دمرهم تدميرا يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسبحانه ولذكر الله أكبر.